ibu bapak sekalian, yang menjadikan manusia tersebut menjadi bernilai seperti emas, mutiara, intan, permata adalah al-haya'u, mempunyai sifat malu. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sifat malu. Kenapa? Karena sifat malu ini menjadi bawaan dari manusia sejak ia dilahirkan oleh Allah di muka bumi. Beda sama binatang. Kalau yang namanya binatang, dia di samping masjid mau hubungan badan pun gak jadi soal. Kalau binatang mah ayam jago sama ayam wadon samping masjid, banyak orang dia mau bergandengan tangan, dia mau naik-naikan, dia mau berhubungan badan, ya ayam gak jadi soal. Mau di keramaian orang, mau di samping masjid, mau ada orang lagi azan, mau ada orang lagi sholat, ya ayam di samping masjid, mau gitu-gitu sama yang wadon, ya nggak apa-apa, namanya juga ayam. Tetapi ada manusia, orang azan, orang sholat, masih begitu-begitu. Ya punya sifat kebinatangan, berarti nggak punya malu, atau nggak punya kemaluan. Nah sekarang ini sudah banyak manusia yang copot urat malunya, yang sudah tidak ada urat malunya, yang orang kalau aurat sembarangan dibuka ke sana kemari. Sekarang ini Pak, orang Masya Allah boleh saja dia itu pergi kondangan, dia menggunakan jilbab, pergi acara, dia menutup auratnya. Tapi lihat bagaimana sosial media mereka, lihat TikToknya, lihat snack videonya, lihat YouTube-nya, lihat Instagramnya. Mereka boleh live, mereka boleh siaran langsung di HP mereka dengan telanjangnya, saudara-saudara sekalian. Ini sudah nggak punya malu lagi. Begitu kita ikut bersosial media Pak, begitu kita buka TikTok, begitu kita buka snack video, begitu kita buka YouTube, kita buka Instagram, kita punya Facebook, kita buka, kita lihat di dalamnya mereka dengan tidak rasa sifat malunya membuka auratnya, dia live menyebarkan berita tentang telanjangnya. Naudzubillah. Itu sudah gak ada lagi sifat malunya, jamaah sekalian. Padahal ayam saja, ayam itu bulunya sampai lutut. Ayam bulunya sampai lutut, masih ketutup daging-dagingnya, masih ketutup kulit-kulitnya. Ini ada manusia, Masya Allah, iya kan? Ada lagi yang lebih parah, yang sudah nggak ada sifat malunya adalah di sosial media. Dia bisa membuka auratnya. Begitu di luar sosial media juga, dia berjalan-jalan, dia berhubungan, dia buka itu auratnya di hadapan orang banyak. Padahal kata Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman, saudara-saudara sekalian. Sifat malu itu bagian daripada iman. Maka orang yang beriman kepada Allah ditanamkan dalam dirinya ada sifat malu. Malu kalau berbuat dosa, malunya di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia barangkali bisa sembunyi-sembunyi, di hadapan orang bisa tergadang so alim, tapi saksikan bagaimana di sosial medianya. Oh paling juga tetangga gua nggak tahu nih, oh paling juga kawan gua nggak tahu nih, orang lain yang lihat sosial media saya. Padahal mah orang bisa membagikan dan memberikan itu semua kepada orang lain. Nah oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus ditanamkan dalam diri sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala
apabila kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Terkadang awas ada CCTV kan yang bikin manusia. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya sifat malu, dia merasa diri kemana saja dia pergi ada Allah yang mengawasinya, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatannya. Dan ini yang kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus punya rasa malu untuk berbuat yang tidak disukai oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita berbuat. Itulah redaksi hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Jadi kalau nggak ada rasa malu, apa bedanya sama binatang? Apa bedanya sama ayam? Apa bedanya sama kambing? Apa bedanya sama makhluk-makhluk yang lain? Yang namanya ayam, dia mematok padi orang, dia matok sembarangan aja, nggak minta izin lagi, ya, karena memang nggak ada sifat malunya. Kadang-kadang diusir pun datang lagi, kadang-kadang dilarang juga datang lagi. Namanya juga ayam, nggak ada sifat malunya. Kalau manusia nggak ada sifat malu kayak gitu, kembali pada awal yang tadi ayatnya, berarti dia seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Amalus soleh, beramal soleh, berbuat baik, orang yang giat bekerja, orang yang ulet dalam bekerja, orang yang semangat, orang yang senantiasa berkarya. Inilah orang yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu amal soleh itu ada dua. Ada amal soleh yang berkaitan langsung dengan Allah, ada amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia dan alam di sekitar kita. Itu juga bagian daripada amal soleh, bagian daripada kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini harus ditakar oleh akal kita, ditakar oleh agama kita, ditakar oleh sifat malu kita. Akan keluar tuh amal soleh. Jadi kalau sudah tajam akalnya, akan keluar tuh amal soleh dalam dirinya. Kalau sudah tajam pemahaman agamanya, akan keluar tuh amal soleh dalam dirinya. Kalau sudah tajam sifat malunya, akan keluar tuh amal soleh dalam dirinya. Tetapi kalau nggak berakal, tetapi kalau tidak beragama, tetapi kalau tidak malu, boro-boro orang tersebut mau beramal soleh, kerjaannya salah saja terus, maksiat saja terus, berbuat dosa saja terus. Dan orang Islam itu orang yang beriman, kebaikannya, balasannya tinggi di hadapan Allah. Jadi diterimanya kebaikan kita ini kalau beriman kepada Allah. Makanya redaksi dalam Al-Quran itu adalah innalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah yang dibalas kebaikannya oleh Allah. Dia berbuat baik pak, tapi nggak beriman. Bahasa Qurannya ulaika habitat a'maluhum, dia terputus kebaikannya. Ada orang yang berbuat baik, oh dia nyumbang masjid 1M, 2M, 3M, cuman dia nggak beriman kepada Allah, cuman dia ingkar kepada Allah. Bahasa Qurannya ulaika habitat a'maluhum, terputus kebaikannya. Ya barangkali sama manusia orang nganggapnya oh dia baik ya, oh dia baik ya, sama Allah lain urusannya. Maka orang yang beriman ini kebaikan-kebaikannya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beriman. Patokannya adalah iman kepada Allah. Dalam Al-Quran itu ada kalimat man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang berbuat baik
laki-laki ataupun perempuan, dia dasarnya iman kepada Allah. Berbuat baik laki-laki, perempuan, apapun kebaikannya, tapi dasarnya iman kepada Allah. Redaksi dalam Al-Qur'annya adalah di dunia orang tersebut kebaikannya akan diberikan kehidupan yang layak. Di akhirat nanti kebaikan-kebaikan mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam ini jangankan kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang kecil cuman didawamkan kebaikannya, diterus meneruskan kebaikannya, itu menjadi amalan yang besar. Redaksi dalam hadis nabinya adalah khairul a'mal adwamuha in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah didawamkan walaupun sedikit. Sekali pertemuan walaupun memahami satu hadis Nabi, cuman didawamkan, diistiqomahkan. Memahami satu ayat Al-Quran, didawamkan dan diistiqomahkan, itu lebih baik daripada sama sekali tidak.